Oke, penonton Cokrok TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kak Jito El Kayoni, ditemani Bang Ade Armando, ada Mas Warsa Tarsono alias MWT. Lengkap kali ini. Ya, kita akan bahas soal pernyataan tentang Pak Jokowi yang disebut pengkhianat. Siapa lagi yang menyebutkan kalau bukan? Kalau bukan siapa? Jadi ini bukan pernyataan pertama kali Bang. Jadi saya ini merangkum ya beberapa pernyataan sebelumnya, beberapa tokoh. Tapi yang terbaru itu dari jubirnya PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yaitu Guntur Romli. Wih, senior saya Bang. Kawan lama itu. Kawan lama kita Bang. Atau dulu kawan? Dulu kawan. Bukan dulu, kawan lama itu. Dulunya si kawan. Di Cokrok TV. Iya. Pernyataannya ini terkait dengan pernyataan Pak JK sebelumnya ya, kan Pak JK itu sempat marah yang menyebut termul nih, kasih tahu termul itu saya itu yang bawa Jokowi ke Jakarta seterusnya gitu. Siap Pak JK. Dan menurut Mas Guntur bahwa pernyataan JK itu menunjukkan kekecewaannya terhadap Jokowi yang punya sifat pengkhianat. Kalimat lengkapnya begini. PDI Perjuangan sudah tutup buku dengan Pak Jokowi, sudah dipecat, tidak mau lagi membahas dan dikaitkan dengan Jokowi. Itu kalimatnya ya. Jadi menurut Mas Guntur dalam kalimat yang lain bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu adalah bentuk pengkhianatan gitu ya. Tapi Jokowi itu memang berkhianat dan melukai pada orang-orang yang berjasa besar padanya. Itu kalimat berikutnya yang tadi. Artinya bahwa bukan hanya JK yang telah dikhianati oleh Jokowi, tapi juga PDIP. Menurut dia, gitu. Menurut dia. Karena sudah dibesarkan, sudah dari bawah diangkat, kemudian karena tidak sesuai dengan PDIP dipecat, gitu. Akibat dari pengkhianatan tersebut. Menurut Bang Ade gimana Bang? Nah, tapi tadi yang awal tuh artinya begini. Mas Guntur ini menganggap bahwa JK tuh sampai mengucapkan kalimat bahwa Jokowi itu yang bawa ke Jakarta adalah Pak JK. Itu adalah bentuk atau ekspresi kemarahan Pak JK. Betul. Yang merasa dihianati. Betul. Oleh Jokowi. Secara tidak langsung Jokowi, meskipun nggak disebut oleh JK. Jadi Guntur Romli menerjemahkan bahasa JK. Itu. Ya walaupun kan sih sebenarnya kan dia nggak nyebut Pak Jokowinya, lebih ke termul. JK-nya iya. Jadi tafsiran dia enggak. Itu bukti kalau Jokowi berkhianat gitu loh. Jadi dia Gunturnya. Iya, kalau Pak JK-nya sendiri kan buat termul istilahnya gitu loh. Tapi bentuk pengkhianatannya apa? Dijelaskan nggak di sana? Tidak. Itu hanya ekspresi. Gak, maksud saya apa ya pengkhianatan Jokowi ke Pak JK itu? Ya bahwa di putaran di periode kedua dia nggak digunakan lagi sebagai wapres adalah soal lain kan. Tapi kalau pengkhianatan emang diapain sih Pak JK itu oleh Jokowi? Saya nggak tahu tuh ada sesuatu yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengkhianatan. Mungkin karena Jokowi. Gini Bang, karena itu tadi sebelumnya kan ya isu ijazah itu dikaitkan ke bukan itu pertanyaan saya. Kan dia bilang bahwa Jokowi mengkhianati JK. Ya. Bentuknya apa? Itu yang saya bilang, saya nggak tangkap tuh. Dalam sejarah kedua orang itu, kita tahu bahwa memang hubungan mereka merenggang pada periode kepresidenan keduanya Pak Jokowi ya. Buktinya Pak JK-nya juga nggak diajak lagi kan. Dan Pak JK juga sering kritik Pak Jokowi juga waktu itu. Betul, tapi Pak Jokowi ke Pak JK-nya apa gitu loh. Kan kita nggak tahu ya. Nggak ada narasi. Jadi kita nggak tahu apa maksudnya. Jadi sebetulnya tuduhannya Guntur bahwa Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap JK itu sebetulnya sesuatu yang problematik menurut saya. Yang sangat bermasalah. Kecuali dia menyebut contohnya apa. Ini nggak ada kan. Nah, Anda masuk ke isu kedua nih. Pak Jokowi berkhianat pada PDIP. Dan dia menyebut nama-nama kan. Nama siapa? Pak JK tuh menyebut Pak Jokowi itu berkhianat pada Bu Megawati. Kepada Hasto. Kepada bahkan ini Ahok. Kepada Ahok ya. Semua itu dikhianati oleh Jokowi.
Tapi nggak ada penjelasan tentang bentuk pengkhianatannya apa sih? Ya nggak? Mm-mm. Karena gini, coba kita lihat hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Pak Jokowi itu dipecat loh Betul. oleh PDIP. Ya, PDIP lah yang memecat Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang tiba-tiba misalnya keluar atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan PDIP atau menyerang PDIP. Nggak ada kan? Iya. Dia dipecat. Nah, dipecatnya kenapa? Ya, kenapa? Ya mungkin terkait dengan capres sebelumnya, Nah, pencapresan ini sebelumnya. kan soal mungkin. pencapresan tahun 2024. Coba saya ajak penonton pelan-pelan memikirkan kembali, mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi itu selama 10 tahun menjadi presiden, dan selama 10 tahun itu dia tetap menjadi anggota atau kader PDIP yang loyal sama partainya. Dia bahkan disebut oleh Megawati sebagai petugas partai. Ya. Apakah Pak Jokowi membantah itu? Tidak. Dia terima. Ya. Dibilang kamu tuh petugas partai. Ingat nggak ketika Pak Jokowi dipanggil ke ruang kerjanya Pak Bu Mega, terus dikuliahin gitu ya, dan dia duduk di depan Bu Mega di kursi yang saya lupa, kursi kayu atau Kursi apa, kayu, Bang. yang seringkali orang nganggap ini kayak seorang kepala sekolah yang memarahi gurunya atau guru memarahi muridnya kan. Dan waktu itu puannya kan yang yang merekam pakai kamera, pakai ada selfie ya, Iya. yang sama sekali tidak menunjukkan adanya penghargaan terhadap Presiden Jokowi. Jokowi tidak sama sekali mempersoalkan itu. Pak Jokowi itu setia sebetulnya pada PDIP. Ya, dia memang pernah, saya ingat sekali kasus di mana Megawati itu minta sebetulnya di kepresidenan keduanya Pak Jokowi tahun 2019 sampai 2024, Pak Jokowi seharusnya memilih kalau tidak salah 9 menteri dari PDIP. Ya. Itu tidak dilakukan. Dikabulkan berapa itu? 5. Pak, ya 5. Ya, 5 dari 9. Iya. Dan saya rasa itu adalah sebuah langkah yang bertanggung jawab dari Pak Jokowi. Bukan berarti dia itu tidak mengikuti apa yang diminta oleh Bu Mega, tapi toh dia pada akhirnya harus memilih menteri-menteri yang apakah sejalan, apakah yang performance yang bagus, apakah yang dianggap sebagai layak duduk menjadi menteri di pemerintahannya. Ya, dan jangan lupa sebetulnya di era itu hanya dalam 1 tahun kalau nggak salah ada 1 menteri PDIP yang udah terjerat korupsi. Ya, jadi ini mencerminkan bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang mengabaikan lah apa yang diminta oleh partai. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa akhirnya mereka berpecah? Ya, kita ingatkan bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang mendukung Ganjar Pranowo. Ya kan? Ya. Ganjar Pranowo datang dari PDIP. Semula. Ya semula. Enggak, Ganjar memang dari PDIP. Enggak, maksudnya semula kan Ya, Jokowi semula mendukung Ganjar. Ya. Dan ketika itu secara kami itu sebagai relawan Jokowi ketika itu sempat ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mengatakan iya kita dukung Ganjar. Ini saya lupa tahun 2023 kali ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu dukung Ganjar. Masalahnya PDIP itu mengabaikan Pak Jokowi. Misalnya saja contoh yang paling gampang adalah tiba-tiba saja Ganjar diperintahkan oleh Bu Mega saya rasa atau pimpinan PDIP untuk menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20 U20 di Solo. Di Bali. Ya pokoknya menolak. Dia kan gubernur Jawa Tengah. Untuk dilakukan di Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk di Bali kan. Iya. Yang menolak itu di Bali sama Jawa Tengah. Tapi yang penting Ganjarnya. Ya. Ganjarnya menolak. Itu sangat mengejutkan dan sangat mengecewakan Pak Jokowi. Ya, karena ini acara yang sebetulnya sudah disiapkan dengan cukup matang gitu ya. Sudah dana yang dikeluarkan saya yakin ada puluhan miliar rupiah lah ya untuk itu semua, dan tiba-tiba saja Ganjar muncul untuk mengatakan kami menolak. Tanpa berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi nggak pernah dikasih tahu dia mau menolak penyelenggaraan Piala Dunia tersebut. Dan ingat ya, akhirnya gagal kan? Akhirnya gagal. Itu sudah sangat mengecewakan Pak Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi masih mendukung Ganjar. Sampai tahap di mana ketika Ganjar itu diajukan sebagai
calon presiden, Calon presiden. Pak Jokowi sama sekali tidak diajak bicara Ketika pencalonan oleh PDIP. oleh PDIP. Ya kan Ngomong waktu aja itu enggak. kalau nggak salah Pak Jokowinya sedang ke Solo pas Lebaran, Idul Fitri, menjelang Lebaran. betul. Itu di Batu Tulis kalau nggak salah ya. Bukan. Bukan di Batu Tulis. Deklarasinya. Batu tulis lain lagi itu. Enggak, itu juga di situ, Bang. Enggak, Ininya. bukan. Bukan ya? Bukan. Iya. Saya rasa sih bukan. Saya yang belum pasti tapi saya rasa bukan. Oh. Nanti dicek. Nah, yang jelas adalah bahwa dia nggak diajak bicara, dia udah pulang ke Solo ya. Ya. Solo baru dikasih tahu akan Deklarasikan. deklarasikan. Iya. Siapa yang menjadi wakil presiden juga tidak diajak bicara. Iya. Biar gimana pun ini presiden loh yang nggak Iya. diajak bicara. Dan dari PDIP. Dan dari PDIP dia datang ke Solo, ke Jakarta hanya untuk menonton, dan kemudian dan ketika itulah Pak Jokowi mulai bicara sama kami ketika itu bahwa kelihatannya kita harus dia nggak memerintahkan kami para relawan untuk meninggalkan Ganjar ya, sama sekali enggak, tapi sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kita mungkin harus melihat kemungkinan-kemungkinan lain nih. Dan itu kemudian dilanjutkan dengan majunya Gibran sebagai calon wapresnya Dan mulai ini juga Bang, ternyata kan elektabilitas Ganjarnya semakin menurun Bang. betul. Ya. Jadi setelah penolakan Sepak bola. Penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu, masyarakat kemudian dia bereaksi dengan tidak memilih Ganjar sebagai calon presiden yang akan mereka pilih. Mula-mula turun masih moderat gitu ya. Tapi pelan-pelan turun, apalagi ketika terdengar Gibran maju sebagai cawapresnya Iya. Prabowo. Ya, terkait dengan Gibran ini Bang, ada pernyataan juga yang identik dengan tema pengkhianat. Tapi bukan Gunrom yang ngomong Henry Yosodiningrat. Ini PDIP juga kan? Iya, PDIP juga. Dia bilang Jokowi itu pengkhianat, bahkan melakukan kejahatan demokrasi terkait pelanggaran konstitusi dengan maksudnya Gibran tadi. Itu kan ngawur ngawurnya. Jadi Gunrom itu bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada. Ya, kita maafkan lah Gunromnya. Henry malah. Henry, ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau kembalikan dulu cerita tentang kenapa si Pak Jokowi tidak bisa disebut sebagai pengkhianat PDIP dong ya. Iya. Itu dulu ya. Iya. Nanti kita masuk lagi ke Iya, sana. iya. Nah, ketika itulah dia kemudian kita mendengar bahwa Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo. Ketika itu seperti sudah terbuka mata kita semua bahwa ini artinya ya Pak Jokowi sudah tidak lagi berada di kubunya Ganjar, Ganjar kan? Iya benar. Kan sebenarnya sebelum itu juga sebenarnya ada opsi Ganjar itu berpasangan dengan Prabowo juga kan. Betul. Itu yang dimajukan. Iya, cuman Ganjarnya sebagai cawapres bukan cawapres bukan capres gitu loh. Itu karena hasil elektabilitas. Karena elektabilitas. Jadi betul, saya lupa menyebut itu. Sebetulnya Pak Jokowi sudah pernah menawarkan pasangan Prabowo Ganjar kepada PDIP. Tapi memang ketika itu elektabilitas tadi kan dikatakan oleh Warsa, elektabilitas Ganjar turun terus. Iya. Sementara Prabowo naik terus. Ya. Nah ketika itulah ya logika yang lebih logis gitu ya adalah pertama-tama biar gimana pun tua sama muda gitu kan. Prabowo udah berulang kali maju sebagai capres gitu ya. Artinya udah punya masa lalu yang panjang nih dalam pencalonan presiden. Kenapa nggak dia yang capres, yang cawapresnya Ganjar? Ditolak juga oleh PDIP. Karena PDIP maunya capresnya Ganjar, cawapresnya Prabowo. Pecah tuh udah tuh. Gagasan untuk menyandingkan mereka berdua ditinggalkan. Iya, padahal waktu itu saya sebagai pemilih ketika melihat konstelasi itu melihat bahwa Prabowo Ganjar itu sebagai sebuah jalan alternatif gitu loh. Yang menarik sih. Yang menarik. Artinya gini loh. Saya ngebayangkan kan gini. Satu periode ini Pak presidennya Prabowo gitu misalkan ya. Saat itu. Selanjutnya kan satu periode doang paling karena faktor usia dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi akhirnya menyiapkan Pak Ganjar untuk periode berikutnya, dan itu kan artinya kalau sudah
Pak Ganjar masih muda, itu bisa 2 periode berturut-turut lagi tuh gitu loh. Saya berpikir kenapa waktu itu tidak, artinya PDIP mundur dulu selangkah ke belakang gitu loh. Kasih kesempatan ke Prabowo. Toh dalam pemerintahan itu pun ketika Pak Prabowo jadi presiden, PDIP masih kuat juga di eksekutifnya gitu, punya wakil presiden gitu. Bahkan mungkin menterinya jadi lebih banyak. Menteri lebih banyak, mungkin di DPR-nya juga masih tetap berkuasa gitu. Betul. Nah, ini berantakan semua rencana ini karena kekeras kepalaan PDIP. Saya ulang ya. Jadi yang keras kepala tuh PDIP. Jokowi berusaha untuk memfasilitasi hubungan yang lebih baik antar partai-partai yang ada dengan Prabowo, dengan Bu Mega. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Semua ditolak oleh PDIP. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya ya betul-betul Pak Jokowi berada di kubunya Pak Prabowo. Alasan menolak itu apa? Kira-kira apa? PDIP. Kenapa menolak? Sombong. Ya dia pemenang pemilu kan. Oh, dia punya modal yang lebih besar. Sebetulnya saya selalu keberatan dengan kata pemenang pemilu. Kenapa, Bang? Yang ada adalah partai dia suaranya terbesar di pemilu dibandingkan partai-partai lain. Tapi juga kan cuma 21% atau apa ketika itu ya. 20% ya. 20% lah. Yang nggak usah gitu-gitu amat kali. Dan logika bahwa Prabowo presiden, Ganjar wakilnya itu sangat masuk di akal. Iya, waktu itu saya juga ya artinya itu sebagai benar-benar jalan solusi jalan tengah, solusi terbaik dan mungkin akan menang dengan luar biasa ketika itu. Bayangkan PDIP ketemu Gerindra kan, didukung Jokowi, ya lengkap udah. Tapi ya memang Tuhan menentukan lain sih ya. Si orang-orang PDIP ini seperti Anda tanya kenapa? Saya duga kesombongan, ya. Kekeras kepalaan mereka itu diakibatkan oleh merasa tinggi hati kan. Kok kami yang harus ikut sama kami nomor satu ini petugas partai kok ngatur-ngatur gitu. Dimarahin lah Jokowinya lagi. Jadi saya bilang maka ujung-ujungnya pecah. Nah ketika pecah itu karena Jokowi terus menerus kan ada Jokowi, Gibran wakil presiden, Kaisang ketuanya PSI, ya itu semua ya PSI biar gimana pun partai yang belum lolos di parlemen, tapi bagi PDIP itu kan kayak duri dalam daging nih. Kehadiran PSI itu juga harus dihajar. Ternyata yang dipilih jadi ketuanya adalah anaknya Pak Jokowi. Karena itulah Pak Jokowi dipecat. Jadi bagaimana Guntur nih kok bisa-bisanya mengatakan dia itu mengkhianati. Ini biasa-biasa aja kok, pecah. Oke Bang Ade, terkait narasi pengkhianatan seperti saya bilang tadi, memang sebelum itu, jadi kalau kita baca sebagai akar dari tema pengkhianatan ini, sebelumnya juga sudah ada pernyataan dari Adian Apitupulu. Ini PDIP lagi. Dia menyebut akarnya itu karena PDIP menolak proposal Jokowi soal jabatan 3 periode. Kan dulu ada tuh Jokowi sudah 2 periode, terus ada wacana 3 periode, nggak tahu siapa yang ngomong dulu. Nah menurut Adian, Muhaimin kan dulu. Muhaimin mungkin ya, saya lupa yang ngomong. Itu kan karena COVID terus mau dilanjut, ada tambah lah gitu kan. Nah kata Adian, gara-gara nolak itulah akhirnya Jokowi menjadi pengkhianat. Itu faktor utama itu Bang. Ini saya mengulang kata-kata yang tadi, ngawur. Dan ini ya sebenarnya kan waktu itu seingat saya Gerindra sendiri juga menolak untuk 3 periode gitu. Kan yang mendukung itu cuman kayak seperti Golkar, PKB terus dan artinya partai-partai pendukung pemerintah. Saat itu kan dari pendukung pemerintah PDIP yang menolak, dari bukan pendukung pemerintah Gerindra yang menolak 3 periode gitu, seperti itu. Iya, jadi Pak Jokowi sendiri berulang kali sudah mengatakan kan, itu bukan saya yang mengajukan gagasan tersebut. Siapapun yang mengatakan bahwa itu datang dari saya itu adalah orang yang ingin menjatuhkan dia bilang. Nyari muka. Terus apalagi ya? Menampar. Menampar mukanya gitu ya. Ya begitulah. Jadi dia mengatakan bahwa enggak, saya nggak kepengen 3 periode. Saya 2 periode aja cukup.
bahkan bukan saya 2 periode aja cukup. Kita sudah memutuskan bahwa ada pembatasan masa presiden, masa jabatan presiden. Kita sudah putuskan itu cuma 2 kali. Ya sudah kita jalankan aja. Ya. Itu berulang kali dia katakan. Nah sekarang Adian tuh mengarang cerita semacam ini, merefer apa sih? Apa yang dia jadikan bahan rujukan tuh apa ya? Cerita, kisah, Ya, legenda. mungkin ada rumor. Ya Adian Apitupulu ya janganlah ngomong berdasarkan rumor. Ya kan nggak mungkin dengar langsung. Bang. Nggak, artinya kan ya jangan, paling tidak dia menggunakan istilah memang ketika itu ada kabar burung bahwa kan gitu. Iya. Itu lebih fair. Iya. Karena faktanya adalah justru Jokowi, dan tadi Warsa menambahkan Gerindra juga mengatakan kalau mereka sih enggak, Pak Jokowi sih enggak. Pak Jokowi sih tidak mengajukan itu. Dan ketika itu dinyatakan ditolak atau nggak jadi sih? Ya nggak jadi. Nggak ada. Dan sepengetahuan saya antara Pak Jokowi dan PDIP itu juga masih erat juga gitu loh. Tidak pecah tiba-tiba karena persoalan itu. Lagian yang bisa mengeksekusi itu kan DPR sebenarnya. DPR. Makanya kalaupun istana mau, kalau DPR nggak mau nggak bisa gitu. Iya. Kenapa itu jadi poinnya ke Jokowi gitu? Nggak, ini kan sekarang ya terus terang orang kayak Adian dulunya juga deket lah. Ya dekat. Ya. Lumayan. Terus saya harus bilang apa? Dia dulu dekat, sekarang nyerang Jokowi. Dia pengkhianat, ya enggak juga. Dia punya pendapat yang berbeda. Tapi Bang Adian ini tolong dong, jangan bikin cerita-cerita semacam itu. Paling tidak dia mengatakan saya punya bukti, ya. Dia sodorkan bukti rekaman atau tulisan atau chat atau apapun yang menunjukkan bahwa Jokowi itu pernah bilang ya jalankan tuh 3 kali aja, ya, jangan 2 kali. Tapi kan nggak pernah ada. Ya. Jadi tadi Guntur bilang pengkhianat, Henry bilang pengkhianat, si Adian pengkhianat juga. Pengkhianat juga. Narasinya sama, makanya saya kutip rangkumannya. Orang-orang ini semua dulu selama 10 tahun itu adalah pendukungnya Jokowi, PDIP. Iya. Nah sekarang apakah kita mau bilang partai PDIP itu pengkhianat Jokowi? Berarti pengkhianatan itu setelah akhir masa jabatan. Di awal-awal waktu ada PDIP belum. Enggak, itu kan cara baca sederhana aja. Iya. Saya udah nggak akur sama Anda, ya, karena Anda terus-menerus ya kayak tadi kan, saya bikin Piala Dunia, Anda bilang itu dibatalkan, tanpa ngomong, kan gitu, ya. Saya mengajukan nama, gimana kalau kita gabung Prabowo sama Ganjar, nggak mau, ya. Saya mau mengajukan Gibran, nggak mau, ya gimana dong? Kan saya harus berpisah dong dengan Anda. Saya harus keluar dari tim Anda. Masa itu pengkhianatan? Dan ya makanya kan itu kalau berpisah dalam politik gitu kan sebenarnya banyak yang melakukan. Ya sebenarnya kan Mas Guntur sendiri tadinya kan di PSI. Apa kemudian kita sebut berkhianat terhadap PSI? Kan enggak kan? Atau berkhianat pada Pak Jokowi? Atau berkhianat pada Jokowi karena sebelumnya dia juga pendukung Pak Jokowi gitu. Pendukung penuh. Pendukung penuh. Saya bilang dulu tuh kami bersama-sama, kami berteman. Ketika kami sama-sama tuh saya, Guntur Romli, Denny Siregar, istrinya Guntur Romli, Nong Darol, Mahamada, Eko Kuntadi, siapa Islah Barawi yang sekarang bilang bahwa akan mewakafkan nyawanya atau dirinya untuk melawan Prabowo. Itu semua adalah orang-orangnya Jokowi. Kami semua orang-orangnya Jokowi. Dan dulu mendirikan relawan Ganjar. Apa dulu namanya? Spartan ya? Spartan. Oh iya. Guntur dulu. Iya. Saya itu. Bang Ade ikut ya? Ya, awal-awal awal Bang Ade. Dewan Pembinanya. Dewan Pembina. Oh iya. Iya. Ya, tapi kan ketuanya Guntur. Kami kan PSI mendukung Ganjar. Tahu-tahu PSI ditendang gitu. Nggak usah bantu-bantu PDIP. Hah? Kan kami mau bantu. Kami nggak minta apa-apa. Kita pasang spanduk segala macam kan buat Ganjar. Iya, suruh diturunkan kan. Disuruh turunkan. Tentu aja kami akhirnya merasa ya kita nggak usah berada bersama-sama lagi. Makanya kami ke Prabowo karena ada Jokowi. Karena saat bersamaan
hampir bersamaan tuh Pak Prabowo kan datang ke PSI. gitu. Bahkan dulu PSI itu sebelum ada deklarasi dari PDI udah mencalonkan Ganjar kan. Iya. Oh iya. Itu yang bikin marah PDIP itu. Iya. Ini kader siapa kok kamu calonkan kan seolah-olah gitu bahasanya. Nah, kita kan cuman ingin agar kita punya pemimpin. Waktu itu kami memandang Ganjar tuh memang terbaik kan. Iya. Tapi begitu dia menolak Piala Dunia, kami tuh kecewa. Loh kok gini gitu ya. Karena yang kecewa tentu saja banyak sekali waktu itu. Iya. Tapi kembali ke tadi ke Adian. Aduh Adian, Bung Adian nih, inilah. Ya jangan sekarang gara-gara kalian sudah berseberangan dengan Jokowi kemudian bikin narasi-narasi baru yang nggak bisa dipercaya gitu ya. Kita akan menganggap Anda tuh mengarang aja. Ya. Oke Bang Ade. Tadi udah Gunrom udah, Adian udah. Ini ada lagi. Kader PDIP juga. Temanya sama juga, pengkhianat. Aduh. Ini terkait bandara di Blora, bandara apa? Blora Oh, mana itu. tuh? Bandara ini di mana? Bukan di Blora ya, di mana namanya? Bukan di luar Jawa itu di Sulawesi apa Sulawesi apa mana itu ya? Apa itu? Bandara yang waktu itu Panglima Sapri Samsudin yang bilang negara di dalam dalam negara. negara kan. Nah, itu disinggung oleh politisi PDIP Ferdinand Huta Heian. Dia mengatakan waktu isu Ram ya, ini kan kita belum ada kejelasan waktu itu. Dia ikut nimbrung. Jika dugaan ini benar dalam tanda kurung bandara ilegal, maka Jokowi adalah pengkhianat besar negara. Jokowi Pak, gara-gara ada bandara tadi yang nggak ada imigrasi dan lain sebagainya, yang kemudian diketahui bahwa itu bandara internal istilahnya, bandara perusahaan bukan itu justru ketahuannya belakangan. Iya, ketahuannya belakangan. Ketika dia ngomong itu belum. Dan saya heran tuh Pak Syafri Samsudin sampai bilang negara dalam negara kan dari dia. Iya, dari dia. Awalnya dari dia. Kok bisa-bisanya dia bilang negara dalam negara? Ini kan dia datang ke sana dan dia lihat di sana tuh tadi nggak ada imigrasi, nggak ada pabean gitu. Iya, nggak ada pabean. Kok bisa gini dia bilang? Tapi kan belakangan dengan sangat mudah dijelaskan itu bukan bandara internasional Om. Itu bandara domestik. Bahkan bukan untuk umum kayaknya ya. Itu swasta. Jadi dia itu dan kalau memang ada salah, ketentuan itu, seingat saya ada ketentuan itu bahwa diperbolehkan. Ya diperbolehkan. Iya, Wong dia melanggar. itu. Jadi dia itu untuk mengangkut ya. Kalau nggak salah Logistiknya Logistik. bahkan lebih dari logistik itu kalau nggak salah ada kaitannya sama nikel something. Tambang. Ya tambang lah ya. Jadi si tambang-tambang memang milik Cina. Iya. Ya Tiongkok. Ya. Nah mereka punya kesepakatan sama pemerintah kita bahwa untuk pengangkutan hasil-hasil tambang itu langsung aja dari ada pesawat datang dari luar masuk ke Indonesia, datang ke bandara itu untuk mengangkut hasil tambang tersebut untuk dibawa keluar, apakah ke Cina atau kemana saya nggak tahu. Tapi poinnya adalah itu bukan negara dalam negara, itu adalah sebuah bandara domestik untuk keperluan yang spesifik yang melayani kepentingan si perusahaan yang berada di sana. Ya memang perusahaan pasti besar sekali, itu pasti big business banget, Bang. Dia bisa punya bandara kan, itu kan emang luar biasa. Nah jadi kenapa ya semua tuh harus kan gampang ya, mestinya Pak Ferdinand itu dia DPR nggak sih? Belum, enggak ya? Sekarang enggak. Kayaknya dulu waktu di Demokrat kan dia sempat di Demokrat. Mungkin ya. Itu ini enggak sempat jadi anggota DPR enggak tuh? Sempat kayaknya. Ya, tapi at least gini lah, kalaupun bukan ya, ya pelajari dulu lah. Ya. Kan dia kan pengacara juga kan. Apalagi dia pengacara. Ya cek dulu gitu. Ini bandara bener nih, bandara internasional gitu kan. Dan seolah-olah oh ini semua yang ke sana Cina gitu kan. Iya. Jadi kayak kita tunduk pada kepentingan Cina. Enggak. Ya, kecurigaannya juga kan katanya menyalurkan tenaga kerja dari kerja Cina. asing. Itu ngarang semua ya. Dan tentu saja Pak Jokowi menanggapinya dengan santai aja dan mengatakan bahwa itu bukan bandara dalam negara. Bandara dalam negara dalam negara. Jadi lagi-lagi nih ya, ngomongnya ngawur lagi nih, udah orang 4 ya? Iya, orang 4. Orang keempat nih ya. Gunrom, Yoso, Adian, Huta Heian. Kenapa ya? Kan semuanya nembak Jokowi, Bang.
Dan temanya sama, pengkhianat. Pengkhianat dan salah semua. Yang lucunya yang terakhir itu, semuanya menggunakan terminologi yang sama, term yang sama, pengkhianat, Narasinya. tapi salah. Dan kenapa mereka memilih terminologi pengkhianat ya? Kan seumpama Dia merasa terdolimi. seumpama Jokowi pun yang bangun bendera itu kan belum tentu bisa disebut sebagai pengkhianatan gitu. Ya iyalah. Seumpama ya. Enggak, memang di eranya pemerintahan Jokowi, Iya. itu kan nggak bisa dibantah. Iya. Tapi menyebut itu sebagai pengkhianatan itu udah di luar akal sehat. Ya, mereka ini orang-orang PDIP hanya ingin menyakiti ya, menghina, melecehkan, menuduh, ingin agar kita semua nih rakyat Indonesia melihat Pak Jokowi sebagai pengkhianat. Iya. Habis apa lagi dong kalau bukan pengkhianatan? Pengkhianat. Misalnya Pak, memperkaya diri misalnya. Tapi apa istilahnya? Kalau pengkhianat itu kan satu Pendek. kata selesai. Pendek, ya. Diksinya tuh Dan objek yang dikhianatinya ngerasa mereka gitu. Kalau dengan diksi seperti itu ya. Jadi include ya. Kalau memperkaya dari siapa kan enggak masa enggak, memperkaya dan istilahnya apa? Dia adalah memperkaya. Kan enggak dramatis. Iya, enggak dramatis ya. Kalau mau pembunuh, tapi kan dia enggak membunuh. Dia penculik, bukan penculik. Pemerkosa, bukan pemerkosa. Paling gampang pengkhianat atau koruptor sebetulnya. Tapi kan dia semua nggak ada yang bilang koruptor. Tapi Bang Ade, terkait pernyataan Mas Guntur Romli ini kan nggak semua kader PDIP begini ya. Ada kader lain yang lebih lunak lah, lembut. Tapi kalau Mas Guntur ini biasanya selalu keras, termasuk dalam hal ini dikaitkan dengan pengkhianatan. Menurut Bang Ade ada apa sih ini? Atau mungkinkah ada bahasa orang lain di belakang Guntur Romli? Nggak mungkin Guntur Romli dong. Nggak tahu dong. Misalnya siapa? Kenapa nggak mungkin? Ya mungkin aja. Maksud saya gini. Anda curiganya ke siapa sih? Nah, tapi satu hal dulu. Oh iya. Kita kan kenal Mas Guntur. Iya. Mas Guntur pernah di sini. Iya. Kan kalau dia menghajar orang itu memang dengan bahasa yang sangat keras, ya. Dulu pun ketika dia mendukung Jokowi, dia menyerang lawan-lawan Jokowi dengan bahasa yang sangat keras. Iya. Dia adalah salah seorang host yang populer di Cokro TV, penontonnya banyak. Apa sih waktu itu fatwa ya? Fatwa Guntur Romli. Iya. Ya, dan dia adalah seorang Muslim yang artinya scholar atau aktivis Muslim yang menurut saya pintar, kritis. Iya. Jadi dia menggunakan kata-kata yang selalu keras. Namun kalau Anda bertanya begitu, paling-paling kita akan ngecek dia itu ada di kubu mana sih di PDIP itu. Dia di kubunya Hasto kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita mau bikin spekulasi ya itu. Ini perintah Hasto kelihatannya. Lagi-lagi saya ulang, ini spekulasi. Iya. Ya, nggak Dugaan lah. Kenapa begitu Bang? Kenapa Hasto? Ya enggak kan Anda nanya. Anda coba bikin analisis kenapa Hasto? Enggak, kalau saya lihat memang di PDIP itu yang paling keras waktu itu ya Hasto ke Jokowi ya, soal Jokowinya ya. Dan narasinya memang luar biasa. Kalau bisa kita sebut dengan bahasa yang heroik, berani, lugas gitu kan. Sebelum kasus, sebelum masuk itu ya. Nah, selama ini kita selalu menganggap bahwa mungkin saja bahwa orang-orang di bawahnya itu memahami bahasa Hasto semacam ini. Oh berarti kami harus begitu. Mungkin begitu ya. Karena saya lihat di PDIP itu yang lain juga biasa aja. Ada yang keras, cuman nggak selalu dikaitkan pengkhianatan. Tadi itu kan ada Adian, ada iya, tapi kan yang terbaru gondrong lagi, mengulang lagi gitu loh. Jadi menurut saya kenapa ya? Kalau dulu mungkin oke lah, Adian mungkin lagi panas-panasnya ya, kecewa lah. Orang dulu yang dia juga dukung Jokowi garis keras, tiba-tiba balik arah jadi lawan, misalnya lawan politik, mungkin masih terbawa. Tapi kan narasi semacam itu kayaknya udah pudar lah, udah lama lah, udah oke lah 2024 udah 2 tahun yang lalu kok masih digunakan lagi. Makanya saya heran apakah ada kebencian individual tadi gitu loh Bang, sampai merembes. Nggak, tapi kalau Hasto kan jelas. Sampai sekarang masih berkembang tuh narasi bahwa dia itu dulu dinyatakan bersalah oleh KPK. Bayangkan KPK menahan Hasto dan menyatakan dia bersalah. Dan sudah menetapkan bahwa Hasto harus dipenjara kan. Artinya pengadilan ya, bukan KPK. Tapi yang membawa
Hasto ke pengadilan Ya. adalah KPK. Dan menurut Nah, Hasto itu intimidasi, Bang. Ya menurut Hasto Itu ini ada- atas perintah Jokowi. Iya. Ulahnya Pak Jokowi. Gimana coba? Ini KPK yang kerja. Masa KPK, dan ketika itu diadili diputuskan bersalah, presidennya udah bukan Jokowi loh. Iya. Presidennya udah Prabowo. Ketua KPK waktu itu siapa? Yang Yang baru deh. Yang baru siapa namanya? Bukan Firly. Bukan. Udah, Firly udah enggak. Di era Firly justru Hasto dinyatakan Bebas. tidak bersalah. Karena ada irisan Firly dengan Enggak, PDI. bukan tidak bersalah. Artinya tidak Nggak kasusnya jadikan- tidak di Tidak dinaikkan. naik-naikkan. tidak dijadikan tersangka ketika itu, ya. Gitu. Tapi kan akhirnya Firly kena, Mm-mm. ya. Tapi lagi-lagi, kenapa jadi Jokowi yang salah? Hmm. Kenapa Jokowi yang memerintahkan KPK? Emang KPK mau diperintah-perintah Jokowi? Saya nggak tahu ya. Hmm. Tapi jangan ya apa-apa jadi Pak Jokowi lagi. Ya. Tapi saya rasa itu sih udah sampai tahap dendamnya Mas Hasto. Dia nggak terima betul bahwa dia pernah dinyatakan bersalah. Meskipun sekarang Mas Hastonya lebih lunak ya atau menghindar. Kita ya menghindar. Dari- Kita nggak pernah dengar dia ngomong lagi tuh. Iya. Iya. Padahal dia tetap sekjen PDIP loh. Iya. Tapi dia udah nggak pernah bicara. Jadi kita nggak tahu. Nah Nah, tiba-tiba akhirnya apakah itu kemudian yang digunakan ya mulutnya atau Ya. ininya Mas Guntur gitu. Pertanyaannya begitu maksudnya. iya. Ya saya nggak berani jawab dong. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Iya benar. Nggak boleh. dong, Feeling aja kalau feeling. Jangan pakai feeling. Ini udah kayak Aiman Wicaksono. Rakyat bersuara. Rakyat yang mana ini? Rakyat yang mana? Gitu. Itu janganlah. Kita, Jangan. ya kita bisa. Makanya saya ulang. Saya gunakan kata berspekulasi Iya. atau menduga atau ya gitulah ya. Tapi kita nggak bisa menuduh bahwa Guntur ini diperintah gitu oleh Hasto. Cuman memang di dalam kubu PDIP itu terbagi dalam kubu-kubu. Salah satu kubu yang kuat adalah Hasto. Hasto. Bayangin Hasto tuh dinyatakan bersalah kan? Iya. Udah bersalah, Iya. tapi dimaafkan oleh Pak Prabowo. Dia balik ke PDIP, kembali jadi sekjen, bro. Iya. Iya, powerful sekali. Powerful sekali. Iya. Atau disayang sekali oleh Bu Mega. Menurut saya gini loh Bang, PDIP kan sekarang di luar pemerintahan ya. Mestinya fokus kritiknya tuh ke pemerintah. Itu dulu. MBG lah yang dikritik, Koperasi Merah Putih misalnya kan kemarin impor mobil, MBG yang beli motor gitu kan. Itulah yang difokuskan gitu. Ini kok Sempet sih, sempet. sempat ya. Iya. Tapi nggak sekeras ini. Ini kok Iya. tiba-tiba Jokowi pengkhianat gitu loh. Jadi Ya karena waktu itu saya ingat yang kemudian misalkan Adiana Pitupulu mengkritik tentang dana MBG terus dibalikin sama Habibur Rahman. Ya kan ada orang PDIP di Banggar itu katanya. Kalau minta penjelasan lah sama mereka gitu Kata siapa dibalikin. itu? Kata Habibur Rahmannya ketika mengkritik itu orang PDIP di situ katanya. Ya jadi ya barangkali memang PDIP tidak terlalu tertarik nih untuk menghajar lagi, mengkritik secara keras pemerintah. Kan barangkali juga karena mereka berharap akan ada aliansi di masa depan kan. ya, Itu bukan musuh yang abadi gitu loh. betul. Tapi ini kan tiba-tiba saja kan semua bermula dari kasus JK. Yang kita juga heran. Ngapain JK tiba-tiba menyerang Jokowi kan? Iya. Nggak ada hujan, nggak ada angin kan? Iya. Tiba-tiba dia ngomong. Ya dia sih marah karena dikaitkan dengan sebagai orang yang mendanai hura-hura tentang ijazah itu. Enggak, dia tiba-tiba kan bilang yang ya harusnya kasih lihat apa namanya? Ijazah. Ya. Iya bang, itu menanggapi itu. Oh, menanggapi dia dituduh. Ketika Rismon yang ada Iya. video AI itu yang kata-kata Rismon yang kata. Kalau gitu emang pertanyaannya adalah siapa nih yang menyebarkan AI itu, menyebarkan AI Rismon itu? Karena itulah yang sebetulnya yang harus menjadikan JK bersuara. Iya. Iya. Cuman JK bersuaranya kenapa menyerang Jokowi? Nah, Ya, Iya. nggak ada dong alasannya. Kalau mau marah sama yang menyebarkan fitnah itu. Menyebarkan fitnah bahwa dia membayar Roy Suryo 5 miliar. Ini tiba-tiba marah soal ijazah. Terus
marah soal tiba-tiba bilang Jokowi itu menjadi presiden gara-gara peran saya membawa dia ke Jakarta untuk maju pemilihan gubernur. Kalau dia nggak maju jadi gubernur, mana bisa dia jadi presiden? Misalnya itu, itu kan dia ngomong secara out of nowhere gitu loh. Kenapa Anda menyerang Jokowi? Ucapan ini dipakai lah sama Guntur Romli. Asik nih dia bilang. Ternyata terus terang ya, PDIP harusnya malu nih. Kalau bikin pernyataan ngawur itu. Jadi apa relevansinya kalaupun JK marah pada pendukung Jokowi? Apa relevansinya antara pengkhianatan tadi dengan pengabaian JK itu? Kan di sini narasinya Guntur kan seolah-olah tuh JK itu diabaikan oleh Jokowi. Nah, itulah pengkhianatannya. Loh, Jokowi kan bukan presiden lagi, bukan ini lagi gitu loh. Iya. Jadi gimana? Apanya yang dia Dari tadi kita tanya, woi, pengkhianatannya apa, woi? Pengabaian lah. Kok pengabaian pengkhianatan? Menurut saya sih dia itu numpang ini aja. Numpang isu. Supaya kedengeran lagi. Jadi apapun makanannya, minumnya teh botol. Kalau dia apapun kasusnya itu pengkhianatan. Pokoknya yang salah Jokowi. Aduh, memalukan. Ada lagi Bang Ring sampaikan? Siap, udah terlalu banyak kritiknya terhadap PDIP. Mas Warsa? Oke, udah. Cukup ya. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Baik, penonton Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.